Teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan UV box, di mana ada beberapa komponennya. Ini yang kita tunjuk adalah UV box-nya itu sendiri, dan yang dua tipe yang sedang terbuka itu adalah sambungan soketnya atau sambungan ke UV box dan untuk membaca atau mencetak eMMC yang diletakkan di sana. Untuk tipe yang pertama ini ada tipe untuk eMMC 153 dan 162. Umumnya ini untuk tipe-tipe lama teman-teman, jadi IC eMMC yang lama, dan ini jenis 221 untuk eMMC nya, lebih ke tipe-tipe yang lebih baru. Ini kalau kita tekan keluar jarum seperti jarum teman-teman, itu gunanya untuk akses dari alat ini ke eMMC. Dan ini timahnya, alat untuk mencetak bulatan timah, bola-bola timah ke eMMC. Jadi misalnya untuk BG221 kita cari cetakan untuk kaki-kaki tipe BG221, untuk 162 kita cari cetakan kaki BG162, seperti itu. Yang umum digunakan saat ini memang hanya BG221 dan 254 juga ada. Untuk seri 1 itu sendiri umumnya yang lama dan sudah tidak terlalu banyak dipakai. Jadi UV box ada kabelnya juga, itu kabel koneksi untuk ke komputer. Sedangkan dari soket boxnya sendiri ke UV box tinggal colok koneksi dari soket box ke UV boxnya. Ya, jadi ini alat sangat berguna sekali. Memasang box UV di sini. Iya, ditambahkan Ini drivernya berarti udah ditambahkan ya. Seperti ini, pas klik, nah ditutup. Oke. Teman-teman, sekarang saya akan mencoba men-share atau membagikan bagaimana saya menginstall eMMC programming, dalam hal ini UV box, ke perangkat komputer atau laptop saya. Pertama kita hubungkan dulu ke USB komputer. Kita bisa cek nanti di device manager. Langkah pertama di device manager kita lihat apakah USB dari UV box ini dikenal atau tidak. Kita klik device manager. Di sini kita lihat ada beberapa perangkat yang dikontrol oleh laptop ini. Kemudian Universal Serial Bus Device-nya, USB device. Di sini UV High Speed sudah terinstall. Jadi artinya antara UV box dengan laptop ini sudah dikenali UV box-nya. Oke, bisa kita lanjutkan untuk download atau men-setup UV pada laptop ini. Jadi kenapa harus di-setup? Supaya UV ini memiliki driver yang cukup bila mana nanti UV ini dipakai sebagai alat untuk flashing tool maupun untuk memprogram eMMC. Prosesnya masih berjalan. Welcome to the UV setup wizard. Ini kita klik UV box, next. UV device driver, Android device drivernya semua kita klik. Ya, jadi kita akan install semua ke keseluruhan driver ini ke dalam komputer atau laptop ini. Oke, kita tunggu untuk proses penginstalasi atau pemasangan UV pada program UV pada laptop ini. Kegunaan UV sendiri saya ulangi lagi, ada untuk sebagai eMMC toolbox, untuk Android toolbox atau programming atau flashing, bisa juga sebagai chip eMMC programming. Jadi bisa mengisi software ke dalam eMMC tersebut.
Ini akan memakan waktu kurang lebih 10-15 menit bila tidak ada kesalahan atau error pada proses instalasi ini. Dan next, ini device driver installation-nya, berarti beberapa driver akan mulai dimasukkan. Prosesnya memang cukup lama. Oke, finish device updated-nya. Nanti setelah itu ada dongle drivernya. Oke, Rocky 2000 driver udah. Nanti ada driver lagi dari Android. Jadi nanti bila mana UV box ini dikonek ke misalnya salah satu brand Android yaitu Asus, itu udah dikenalin. Atau juga untuk perangkat yang nanti berhubungan dengan Intel, prosesornya itu juga akan dikenali. Jadi kita install semua seluruh driver ke laptop ini ya teman-teman. Di sini nggak ada Intel yang connect, jadi bisa dilanjutkan proses penginstalasian drivernya. Tunggu lagi masuk SD driver ya. iSox dari USB driver kita next, sudah selesai. Nah kemudian ini license-nya kita next lagi. Next aja, kita pilih yang tidak menggunakan MAC address. Agreement-nya kita agree, I accept, install.